Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita bikin Happy Healing Movement? Ini berangkat dari masalah yang sudah gawat darurat di bidang kesehatan mental. Beberapa tahun yang lalu, dosen saya ketika diangkat menjadi guru besar Fakultas Psikologi UNAIR, sekaligus beliau juga Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, yaitu Profesor Seger Handoyo, menuliskan di sebuah surat kabar bahwa 200.000 orang di Indonesia ini berusaha bunuh diri tiap tahun. Artinya kalau yang mau bunuh diri aja 200.000, yang sakit mentalnya jauh lebih banyak. Nah, data yang lain disampaikan oleh Departemen Psikiatri Universitas Indonesia, Dr. Kusuma Wardani mengatakan 15% penduduk Indonesia diperkirakan sakit jiwa. Itu artinya hampir 40 juta orang yang sakit jiwa. Beberapa kali kita tercengang dengan berita di surat kabar kawan-kawan, ada seorang ibu yang menyembelih anaknya 3 orang. Yang satu akhirnya wafat, yang 2 bisa selamat. Kenapa? Dia bilang karena saya ini butuh kasih sayang suami. Merasa nggak disayangi oleh suami. Baru beberapa hari yang lalu saya baca surat kabar, seorang pelajar SMP usia 15 tahun gantung diri di sebuah pohon di dekat rumahnya. Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang jauh dari kita atau mungkin masih di awang-awang, enggak. Ini clear and present danger. Jadi sesuatu hal yang sangat berbahaya, yang itu udah clear and present, udah ada di depan mata kita. Dan nggak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Saya ikut sebuah konferensi World Congress on Positive Psychology di Melbourne di Australia tahun 2019. Hadir 2 tokoh psikologi yang sangat terkenal. Yang pertama, Profesor Martin Seligman sebagai keynote speaker mengatakan bahwa sekarang ini semua ukuran kemajuan umat manusia sedang naik drastis. Kemajuan teknologi, kemudahan hidup, kesejahteraan hidup, itu sedang naik drastis semua. Kecuali masalah mental health, kesehatan mental sedang turun drastis. Orang semakin banyak hiburan tapi semakin tidak bahagia, semakin punya banyak teman di media sosial tapi nyatanya semakin kesepian, beberapa berakhir dengan bunuh diri. Di Jepang, ketika terjadi wabah corona, yang meninggal cuma 7.000 orang. Tapi yang meninggal gara-gara bunuh diri, di tahun yang sama 3 kali lipatnya, hampir 21.000 orang. Jadi rupanya orang lebih nggak kuat dengan masalah emosi dibanding masalah sakit fisik. Lebih mematikan masalah emosi dibanding sakit fisik, khususnya di Jepang. Profesor yang lain di New York University, Profesor Jonathan Haidt mengatakan bahwa saya mohon maaf sekali, walaupun ini konferensi psikologi kebahagiaan, tapi saya harus menyampaikan sebuah fakta yang agak merisaukan saya. Beliau bilang karena angka bunuh diri di pelajar putri usia 10-14 tahun menyentuh rekor dalam 40 tahun terakhir di angka yang sangat tinggi, yang tertinggi. So, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda semua, kita jangan berpangku tangan. Kita harus bergerak bersama untuk mengatasi masalah ini. Saya sendiri dengan tim saya sudah hampir 17 tahun, Bapak Ibu. Berusaha dengan sekuat tenaga kami untuk membantu orang-orang semacam ini. Kita telah melahirkan hampir 70.000 alumni yang masing-masing membantu 50 orang, jadi 3,5 juta orang yang mudah-mudahan sudah terbantu dengan teknik SAFE yang baru Anda pelajari ini. Tapi 3,5 juta itu masih sangat kecil dibanding kebutuhannya. Ada ratusan juta orang yang sedang struggle. Mungkin juga bukan orang-orang jauh. Mungkin itu juga tetangga Anda, saudara-saudara Anda, bahkan orang serumah Anda. Karena itu mohon jangan berpangku tangan. Anda telah mendapatkan ilmunya, Anda akan zalim kalau itu tidak Anda praktekkan. Dan akan juga zalim juga kalau Anda habis praktek, Anda tidak membuat orang lain juga bisa seperti Anda. Wong ini semua sudah ada kok. Udah kita berikan caranya. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda membantu orang lain, Anda beramal jariah, ilmu Anda jadi amal jariah. Tapi kalau Anda bisa buat orang yang Anda bantu itu bisa membantu orang lain lagi seperti Anda, terjadilah amal jariah eksponensial. Itulah yang ingin saya ajak Anda mau bergabung dengan kita dalam Happy
healing movement. Kita ingin sebanyak mungkin orang mengalami kebahagiaan dan sembuh dari masalah-masalah fisik maupun emosinya. Dan kita perlu bergerak bersama. Bukankah Nabi pernah bersabda, Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Tabrani, bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah, oleh Tuhan, adalah membuat orang lain bahagia. Memasukkan rasa bahagia di hati orang lain. Dan mengangkat kesusahan-kesusahan mereka. Anda perhatikan, bukankah itu yang sedang kita lakukan sekarang? Happy Healing Movement. Sebuah gerakan bersama-sama dengan Anda, dan semoga Anda juga ngajak orang lain lagi untuk bersama-sama kita menebar Happy Healing Movement, memasukkan rasa bahagia di hati orang lain dan mengangkat kesusahan mereka. So, Bapak Ibu, Anda mau nyari apa lagi di dunia ini kalau tidak untuk menebar manfaat buat orang banyak? Dan kami paham, mungkin ada di antara Anda yang butuh bahan bakar finansial, energi finansial untuk bisa bergerak ini. Dan kita udah siapkan mekanismenya, di mana Anda dengan join this movement, Anda bukan hanya dapat pahala, bukan hanya insya Allah menjadi orang yang paling dicintai oleh Tuhan, tapi juga mendapatkan cukup bahan bakar finansial untuk bisa bergerak bareng ini. So, tunggu apa lagi kawan-kawan? Kewajiban Anda udah paham ilmu ini, satu, praktek untuk diri Anda, lalu praktek bantu orang lain, dan kedua yang paling penting setelah itu adalah Anda tularkan ilmu ini ke orang lain sebanyak mungkin supaya lebih banyak orang jadi seperti Anda, supaya ini menjadi amal jariah eksponensial, supaya kita semua mudah-mudahan menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Saya undang Anda semua, Bapak Ibu, sekaranglah saatnya. Now is the time untuk kita bergerak bersama. Salam bahagia dan sehat buat Anda semua. Saya Ahmad Faiz Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.